Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Sri Naif Sumiati 2011-20044, Muhammad Dede Rizky Silahudin 2011-20062, Hilya Mufariha 2011-20075, Fariz Fakih 2011-20076. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Dede Rizky Silahudin, yang kedua Sri Naif Sumiati, dan yang ketiga Fariz Fakih. Dan kesimpulan akan dibacakan oleh Hilya Mufariha. Untuk materi pertama dipersilahkan. Baik, saya Muhammad Dede Rizky Silahudin terkait agama adalah nasihat. Hukum Islam di Indonesia sudah berlaku sejak abad ke-7 Masehi. Ini dibuktikan Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli hukum Islam Indonesia. Islam adalah agama yang sangat sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia, dunia dan akhirat. Selama manusia itu mengamalkan ajaran agama Islam secara benar. Dalam bidang hukum dan peradilan, ajaran Islam menuntut para hakim agar memutuskan perkara dengan hukum Islam, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Kenyataannya di Indonesia sekarang ini, perkara-perkara yang diputuskan di peradilan tidak berdasarkan hukum Islam, kecuali beberapa perkara saja yang menjadi wewenang peradilan agama. Padahal sebagian besar hakim di Indonesia beragama Islam. Secara realita, memang hakim tidak mungkin memutuskan perkara dengan hukum yang tidak dipositifikasikan di suatu negara. Artinya, hakim tidak mungkin menerapkan hukum yang tidak menjadi hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Ada hadis yang disebutkan Imam Bukhari di atas terdapat dalam kitab Sahih Muslim, yaitu agama adalah nasihat. Para sahabatnya bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin umat Islam, dan sesama umat Islam. Hadis riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dari. Setiap orang dalam kehidupannya berinteraksi dengan banyak pihak dalam keadaan situasi yang beragam, sangat berpotensi melakukan berbagai kelalaian dan kesalahan. Maka nasihat menjadi suatu yang niscaya. Kepada siapa nasihat itu? Rasulullah SAW menegaskan, yaitu untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin, dan kepada umat Islam. Nasihat untuk Allah maksudnya beriman kepada Allah dan menghindari semua yang menyekutukan dengannya. Nasihat untuk kitabnya maksudnya beriman kepada Al-Quran dan mengagungkannya. Nasihat untuk Rasulnya maksudnya membenarkan dengan sepenuh hati utusan Allah. Nasihat untuk para pemimpin maksudnya membantu mereka dalam menegakkan kebenaran. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh kawan saya. Baiklah, saya Sri Naif Sumiati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, dan saya akan menyampaikan materi Al-Adlu Ma'muru Bihi Fi Jami'il Umuri. Keadilan diperintahkan dalam segala hal. Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja fi'il adalah, dan masdarnya adalah al-adl dan al-idl. Al-adl untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh basiroh atau akal pikiran, dan al-idl untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Islam memerintahkan untuk memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak, dan itu yang disebut dengan keadilan. Adil bukanlah persamaan hak dalam segala hal, tetapi adil adalah menempatkan setiap manusia pada tempat yang selayaknya dan semestinya, serta menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang telah diatur dalam syariatnya.
Menegakkan keadilan dapat dilakukan kepada siapa saja. Keadilan bukan hanya dilakukan oleh hakim di suatu pengadilan, polisi, jaksa, atau pejabat negara lainnya. Keadilan ditunjukkan kepada segala hal kegiatan maupun perbuatan yang dilakukan. Keadilan itu baik dilakukan kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh yang ada di sekeliling kita membutuhkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada keadilan dan bukan kepada persamaan antara sesama manusia dalam segala hal. Dalam firman-Nya Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adzul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kewajiban adil dalam eksekusi hukum had dan takzir. Takzir adalah hukuman yang bentuknya tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah maupun hak hambanya, berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulanginya kejahatan yang serupa. Di dalam hukum memiliki tujuan bahwa mengatur perbuatan hidup secara damai. Jika menuju peraturan yang adil, maksudnya adalah tetap sesuai dengan peraturan di mana harus terdapat keseimbangan atau keadilan di antara kepentingannya. Di negara ini merupakan negara hukum, tetapi kita harus menegakkan keadilan di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan sebagai syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu harus diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Dalam negara, memerintahkan bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil. Sedangkan penguasa yang sebenarnya hanyalah memegang hukum dan keseimbangannya saja. Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan al-Arab mengatakan bahwa takzir adalah hukuman termasuk had, mencegah perilaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata takzir arti dasarnya adalah pengajaran, maka hukuman ini berfungsi sebagai pengajaran. Arti lainnya adalah mencegah dan menghalangi. Pemimpin yang adil merupakan masuk ke dalam salah satu dari 7 manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah di akhirat kelak. Allah akan memberikan pertolongan kepada pemerintahan yang adil. Allah akan memberikan perlindungan di akhirat kelak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Asyariatu mundobatu wal ahwa'u ghairi mundobati. Syariah itu terukur sedangkan hawa nafsu tidak terukur. Dalam syariah itu merupakan syariat Islam yang berisi aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain itu berisi juga tentang penyelesaian masalah seluruh kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat selama manusia itu mengamalkan ajaran Islam secara benar. Dalam bidang hukum dan peradilan, ajaran Islam menuntut para hakim agar memutuskan perkara dengan hukum Islam baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Kenyataannya di Indonesia sekarang ini perkara-perkara yang diputuskan di peradilan tidak berdasarkan hukum Islam, kecuali beberapa perkara saja yang menjadi wewenang peradilan agama. Padahal sebagian besar hakim di Indonesia beragama Islam. Secara realita memang hakim tidak mungkin memutuskan perkara dengan hukum yang tidak dipositifkan di suatu negara.
Artinya, hakim tidak mungkin menerapkan hukum yang tidak menjadi hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Mengutip ensiklopedia Muhammad sebagai negarawan, prinsip paling fundamental dalam sebuah jalinan antar negara ialah menghormati kesepakatan dan fakta perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dilanggar oleh kubu muslim. Sebaliknya, bila pihak kedua melanggarnya, maka kaum muslim berhak keluar dari kesepakatan perjanjian tersebut. Jika ditelusuri praktik yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika membangun hubungan diplomatik luar negeri, terdapat 3 kategori negara. Kebijakan luar negeri yang diterapkan Nabi SAW disesuaikan dengan karakter dan identitas setiap negara. Kategori yang pertama ialah negara muslim. Prinsip hubungan kerjasama antar negara muslim didasari fakta bahwa sesama muslim bersaudara, perbedaan suku, ras, dan bahasa tidak menjadi penghalang. Dalam suatu hadis ditegaskan bahwa semua muslim adalah satu. Seorang muslim berhak mendapatkan jaminan perlindungan. Penegasan ini disampaikan Rasulullah SAW ketika kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, duha Ummu Hani. Sikap ini juga dipertegas oleh Umar bin Khattab. Ia pernah menerima jaminan keamanan yang diajukan oleh budak untuk penduduk Irak. Kategori kedua, hubungan kerjasama dengan negara non-muslim dengan perjanjian muahid. Arah kebijakan kerjasama ditentukan oleh butir-butir perjanjian antar kedua belah pihak. Perjanjian dijalankan berdasarkan pemenuhan hak dan kewajiban. Semua hak dan kewajiban non-muslim yang telah dijabarkan dalam perjanjian akan dihormati dan dijaga sepenuhnya. Soal perlindungan misalnya. Kategori ketiga, bekerja sama dengan negeri non-muslim tanpa perjanjian. Pada dasar ketiga, kerjasama kategori ini dibangun atas dasar pentingnya berlaku adil dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan hawa nafsu tidak terukur adalah yang mengendalikan hawa nafsu memang memerlukan perjuangan riadoh yang amat berat. Sebab orang yang mampu berbuat seperti itu kalau seumpama orang yang sedang berperang melawan musuh kuat yang seimbang dengan dirinya, karena sebenarnya musuh yang sedang diperangi seakan-akan dirinya sendiri, kata Syekh Ibnu Hasan Rizki At-Turjani dalam bukunya Hamba-hamba yang selamat dari tipu daya musuhnya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam hadis pertama, yaitu agama adalah nasihat. Agama yang sangat sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat selama manusia itu mengamalkan ajaran Islam secara benar. Apa itu nasihat? Nasihat adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Kepada siapa itu nasihat? Nasihat untuk Allah, maksudnya beriman kepada Allah. Nasihat untuk kitabnya, maksudnya beriman kepada Al-Quran dan mengagungkannya. Nasihat untuk para rasulnya, maksudnya membenarkan dengan sepenuh hati utusan Allah. Nasihat untuk para pemimpin, maksudnya membantu mereka dalam menegakkan kebenaran. Yang kedua, keadilan diperintahkan dalam segala hal. Keadilan berarti kesamaan, memerintahkan atau diperintah untuk memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak, dan itu yang disebut dengan keadilan. Adil bukanlah persamaan hak dalam segala hal, tetapi adil adalah menempatkan setiap manusia pada tempat yang selayaknya dan semestinya. Yang ketiga yaitu syariah, itu terukur sedangkan hawa nafsu tidak terukur. Dalam syariah itu merupakan syariat Islam yang berisi aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Sedangkan hawa nafsu tidak terukur adalah yang mengendalikan hawa nafsu memang memerlukan perjuangan riyadhah yang amat berat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.